Puasa Kristen. Hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah disiplin rohani yang sering disalahpahami, sering diabaikan. Tetapi sebenarnya sangat dalam maknanya dalam kehidupan iman Kristen, yaitu puasa. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Buat sahabat IKN yang sedang berpuasa, baik yang beragama Islam dan Katolik, saya ucapkan selamat berpuasa. Saudaraku, puasa bukan jalan menuju keselamatan. Dalam teologi Kristen, khususnya kaum Protestan, kita berdiri di atas prinsip reformasi. Sola gratia hanya oleh anugerah, sola fide hanya oleh iman. Artinya, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena ritual kita, bukan karena puasa kita. Kita diselamatkan semata-mata oleh karya Kristus di kayu salib. Maka, puasa bukan alat untuk membayar berkat Tuhan. Puasa bukan cara memaksa Tuhan menjawab doa kita. Puasa bukan sarana menambah pahala rohani. Puasa adalah respon hati yang sudah ditebus. Ketika seseorang berpuasa dalam terang Injil, ia tidak sedang berkata, "Tuhan, lihat pengorbananku." Sebaliknya, ia berkata, "Tuhan, Engkau sudah berkorban bagiku. Aku ingin lebih dekat kepadamu." Dasar Alkitabiah puasa. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat puasa sebagai ekspresi pertobatan dan kerendahan hati, seperti dalam Yoel 2 ayat 12. Tertulis, "Kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa." Dalam Perjanjian Baru, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri berpuasa selama 40 hari dalam Matius 4 ayat 2. Dan dalam Matius 6 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Apabila kamu berpuasa, bukan jika, tetapi apabila." Artinya, Tuhan Yesus mengasumsikan puasa sebagai bagian dari kehidupan rohani. Namun, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan, jangan puasa untuk pamer kesalehan, apalagi mengurusi urusan orang lain, mengurusi hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita lupa akan arti dari puasa itu. Jangan jadikan puasa sebagai panggung rohani. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2-3, gereja mula-mula berpuasa ketika mencari pimpinan Roh Kudus. Jadi puasa dalam tradisi Kristen mula-mula adalah sarana ketergantungan kepada Allah. Makna teologis puasa dalam Kristen. Sebagai orang Kristen, kita memahami puasa dalam beberapa dimensi penting. Pertama, puasa sebagai kerendahan hati kita. Puasa mengingatkan kita bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tubuh kita lemah, jiwa kita haus akan Tuhan. Ketika kita menahan diri dari makan, kita belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, Matius 4 ayat 4. Kedua, puasa sebagai pendalaman doa. Puasa bukan menggantikan doa, tetapi memperdalam doa. Ketika rasa lapar datang, itu mengingatkan kita untuk berdoa berharap kepada Tuhan. Lapar jasmani mengarahkan kita kepada kerinduan rohani. Ketiga, puasa sebagai pertobatan.
Dalam tradisi reformasi, puasa sering dikaitkan dengan pertobatan pribadi maupun kolektif. Bukan sekedar menahan makan, tetapi meninggalkan dosa. Tanpa pertobatan, puasa hanyalah diet rohani. Keempat, puasa sebagai solidaritas dan keadilan. Yesaya 58 mengingatkan bahwa puasa sejati bukan hanya menundukkan kepala, tetapi melepaskan belenggu kelaliman dan memperhatikan orang miskin. Puasa yang benar selalu berdampak sosial. Bahaya yang harus diwaspadai. Sebagai pelayan Tuhan, saya perlu jujur kepada Anda, mengatakan bahwa puasa bisa menjadi jebakan rohani jika pertama dilakukan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Mengurusi urusan orang lain. Mungkin orang lain makan di depan kita sementara kita sedang puasa. Sering kita mengatakan, ayo toleransi. Atau kita bahkan menyalahkan orang itu. Kita merasa lebih suci. Kedua, dipakai untuk memanipulasi Tuhan. Sebagaimanapun kau memanipulasi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tertipu. Karena seluruh diri kita, hati kita, pikiran kita Dia tahu. Ketiga, dianggap sebagai ukuran kerohanian. Kita tidak lebih rohani hanya karena kita lebih lama berpuasa. Kedewasaan rohani diukur dari buah roh, bukan dari lamanya kita tidak makan. Puasa sebagai latihan ketergantungan. Saudara-saudari, dunia modern mengajarkan kita untuk memuaskan diri secepat mungkin. Lapar, pesan makan online sudah gampang. Bosan, buka hiburan, membuka handphone kita. Gelisah, cari distraksi. Puasa melatih kita berkata, aku tidak harus mengikuti setiap keinginan tubuhku. Itu dia. Puasa adalah latihan menempatkan Allah di atas kebutuhan paling dasar sekalipun. Ini bukan penolakan terhadap tubuh, tetapi penataan ulang prioritas. Praktek puasa yang sehat. Bagaimana kita berpuasa secara sehat? Dilakukan secara sukarela, bukan paksaan gerejawi. Kedua, dilakukan dengan doa dan pembacaan firman. Ketiga, disertai kerendahan hati. Keempat, disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Dan menghasilkan perubahan hidup. Puasa bisa berupa tidak makan. Bisa juga membatasi hal lain yang menguasai hati. Misalnya, media sosial lebih penting daripada pekerjaan. Hiburan, main game mungkin lebih penting daripada engkau pergi berbakti atau beribadah kepada Tuhan. Atau kebiasaan tertentu selama tujuannya mencari Tuhan itu lebih baik. Itulah dikatakan puasa. Jadi dalam bagian ini saya mau menutup puasa dalam terang salib. Akhirnya kita kembali ke salib Kristus. Kita tidak berpuasa supaya Tuhan mengasihi kita. Kita berpuasa karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Puasa bukan hanya manusia naik kepada Allah. Puasa adalah respon hati yang rindu berjalan lebih dekat dengan Dia yang telah turun menyelamatkan kita. Melalui disiplin puasa, saudara dan saya belajar bergantung lebih dalam, berdoa lebih sungguh, bertobat lebih tulus, dan mengasihi lebih nyata. Itulah puasa. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.